Sehat semua ya? Oke, nah hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen. Iya. Nah, tapi sebelumnya, oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen, kita mau berdoa dulu. Ya, oke, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu, di mana kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan kiranya tolong kami dalam pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Alkitab penuntut hidupku. Alkitab penuntut hidupku. Agnea, apa yang kamu ketahui tentang Alkitab? Alkitab itu orang firman Allah yang dituliskan manusia. Yang dituliskan manusia. Manusia diberi pengertian dan pernyataan Allah dan dapat menulis semuanya. Iya. Yang Alkitab yang ditulis oleh manusia. Oke. Agnea atau semua anak-anak sudah belum kamu belajar atau membaca firman Tuhan setiap hari? Sudah? Oke. Kapan waktunya kamu membaca firman Tuhan? Setiap hari. Iya. Betul setiap hari? Betul ya. Nah, terus kenapa kamu membaca firman Tuhan itu? Oh iya, Joshua sekarang. Kenapa kamu nggak membaca firman Tuhan? Untuk mengetahui tentang kebenaran. Kenapa? Untuk mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Terus apa lagi? Iya. Nah, kapan kita bisa baca firman Tuhan? Kapan saja, ya. Nah, sekarang kita mau belajar. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu anak-anak sebentar ya. Aduh ibu. Iya. Kita hari ini mau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisa Alkitab ya sebagai firman Tuhan. Jadi sudah belum anak-anak baca firman Tuhan? Sudah. Kemudian setelah anak-anak baca firman Tuhan, anak-anak bisa melihat atau mengerti firman Tuhan. Nah, anak-anak, mari dulu kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Apa sih firman Tuhan itu? Iya, 2 Timotius 3 ayat 16. Menganalisa ya di dalam 2
2 Timotius 3 ayat 16. Dan kemudian ya nanti kita akan belajar manfaat dari membaca firman Tuhan. Ya, kemudian ya menyebutkan nama-nama Alkitab. Kita dalam PL dan PB. Oke. Nah, tadi kita sudah membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Katakan apa? Segala tulisan yang diucapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Apa? Mengajar. Jadi manfaat baca kita apa? Mengajar. Mengajar. Ya. Kemudian apa lagi? Menyatakan kesalahan. Ya, kemudian apa? Untuk memperbaiki orang dalam kebenaran. Ya, jadi Alkitab yang kita kenal sebagai firman Allah, ya, itu adalah Alkitab yang isinya yaitu Allah menyatakan ya firman-Nya kepada orang yang dipercayai. Nah, sejarah pembuatan Alkitab ada loh. Ya. Bagaimana caranya Allah menyatakan firman Tuhan itu kepada umatnya? Ya, dikatakan bahwa Alkitab, penulisan Alkitab itu awalnya ya dikatakan Allah menyuruh atau mempercayai seseorang ya anak-anak Tuhan. Berapa orang? Tidak satu orang. Dikatakan ada sekitar boleh dikatakan sini banyak ya. Nah, jadi sejarah pembuatan Alkitab itu yaitu dengan cara Allah melakukan kepada orang yang dipercayai. Ya. Nah, kemudian Alkitab itu yang semakin disempurnakan. Jadi ada penulisnya. Jadi tadi bukan seperti yang katakan ditulis manusia, ya. Ditulis oke. Tapi sebenarnya Alkitab itu datangnya dari Allah sendiri, kemudian diwahyukan kepada orang-orang yang dipercaya atau disebut dengan redaktur. Jadi ada redakturnya, ya. Nah, kemudian sekali lagi semakin disempurnakanlah itu Alkitab. Kenapa disempurnakan? Supaya semua orang-orang Kristen semakin mengerti isi dari Alkitab. Nah, sekarang Alkitab itu ya dikatakan apa saja Alkitab dalam perjanjian ada berapa? Yang lama 39 baru 27. Iya, yang lama 39. Perjanjian lama 39. Perjanjian baru 27. Ayo, apa saja itu perjanjian lama? Ayo coba kita nyanyi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua, Hakim, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esra, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung, Agung, Yesaya, Yeremia, Rataman, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Mika, Nahum, Habakuk,
Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yeremia, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ya, sekarang perjanjian baru. Apa perjanjian baru? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, Rasul, Roma, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, dan akhirnya Wahyu. Nah, jadi berapa tadi PL? 39 apa? Pak? Iya, atau kita. Kemudian perjanjian baru 27 kita. Ya, jumlahnya seluruhnya sama dengan 66 kita. Iya. Nah, jadi ini semuanya adalah firman. Jadi sekarang kenapa kita harus membaca Alkitab? Ya, kenapa kita harus membaca Alkitab? Atau apa manfaat kita membaca Alkitab? Ayo, Yosua, apa manfaat kita membaca Alkitab? tadi untuk Untuk mengetahui firman Tuhan. mengetahui firman Tuhan. Artinya sebagai pedoman hidup. Ya, jadi dikatakan karena Alkitab itu adalah mutlak. Tahu nggak mutlak? Artinya, ya Alkitab itu absolut. Ya, kata lain absolut adalah ya artinya Alkitab itu harus ditaati, ya harus ditaati. Makanya tadi di dalam 2 Timotius 3:16 Alkitab itu apa tadi? Untuk Mengajar, menyalahkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan seterusnya. Kenapa Alkitab itu dijamin untuk menyatakan kesalahan? Karena Alkitab itu menyatakan ayat ulangi lagi. Jadi ketika kita yang melakukan firman Tuhan, karena itu yang menjadi acuan kita. Ya. Orang tua bisa bilang begini, Yosua, Regina, Agna, Denisa, Yohanes, saya ibadah bisa sekedar aja. Pokoknya ngomongin. Tapi ketika anak-anak disuruh seperti itu diingatkan, oh iya ya, saya mau menghormati itu, ditaati itu. Kemudian karena firman Tuhan itu yang bisa membimbing kita kepada yang benar. Ketiga, karena firman Tuhan itu yang menjadi apa? Katakan, ia acuan untuk hidup kita. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita cara membaca firman Tuhan itu? Tentunya yang harus kita lakukan adalah sabar ya Tuhan. Nanti kita mungkin hari Senin Senin ya, Senin tidak akan lagi yang lain karena memang ini tuntutan ya. Berdoa, ya berdoa. Sudah berapa kali berdoa sebelum baca firman Tuhan? Jadi kenapa harus berdoa sebelum baca firman Tuhan? Ayo, artinya iya, jadi kalau ketika kita berdoa sebelum baca firman Tuhan, biar dia juga menerangi hati dan pikiran kita, ya.
Karena bisa ngaco-ngaco kan bacanya. Iya. Jadi supaya kita fokus. Hanya Tuhan sendiri yang akan membuat kita menjadi fokus untuk membaca firman Tuhan. Nah, kemudian setelah berdoa baru deh ya kita bacalah ini firman Tuhan. Iya. Tuh. Seorang remaja harus selalu baca firman Tuhan karena lebih banyak godaan kepada anak-anak daripada seperti ini. Yang banyak godaan yang mau menjatuhkan pilihan ke dalam berbagai dosa. Ya, jadi harus tetap membaca firman Tuhan. Jadi ini ya, membaca firman Tuhan. Ya, setelah itu baru kita melakukannya ya. Nah, firman Tuhan itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 apa? Ayo Anes, apa ayo Anes? Jawab so. Firman-Mu pelita Bagi kakiku. bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan Mazmur 119 ayat 10. Apa dikatakan di situ? Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Iya. Jadi dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ya kan? Orang muda Joshua orang muda enggak? Muda Yohanes, muda Regina, Agnea, Jenisa, anak-anak masih muda. Jadi dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Tadi kalau firman Tuhan itu apa tadi? Mengajar, menasehati, mendidik, apalagi? Iya, dan menuntun kepada kebenaran. Iya, jadi dengan karena kita sudah anak-anak sudah ini ya sudah mengerti. Jadi mari kalau begitu coba dulu ya apa kira-kira ini yang bisa kamu jelaskan tentang firman Tuhan. Jadi coba dulu Joshua setelah dari kamu mendengarkan Agnea, Gila Jelisa, coba dulu simpulkan atau jelaskan dulu apa itu Alkitab. Ya, pertama kedua pedoman hidup. Nah, jadi kemudian coba jelaskan dulu pembacaan dari Alkitab atau menjelaskan manfaat dari membaca Alkitab. Apa manfaatnya kalau kita membaca Alkitab? Untuk memperbaiki kelakuan. Iya, sesuai dengan 2 Timotius 3:16 ya. Nah, coba rangkum dulu Agnea. Jadi dengan membaca Alkitab, Joshua, dengan kamu membaca Alkitab, maka apa? Sehingga perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Oke, nggak mau jadi kita lewatkan aja sedikit ya. Nah, anak-anak coba dulu apa lewat ini. Oke. Nah, sekarang coba dulu buat dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Ada berapa? 39. Oke, nah kalian sekarang coba di ini ya, terapa ya?
Berapa ini seorang? Kalau 39 banyak ya? 6 bagi Ada yang 10, Tiga orang 10, satu orang 9. 3 orang 10, Satu orang 9. 39. Nah siapa yang ya oke. Nah kalau begitu udah kalian saling berdiskusi. Pokoknya ya ambil 10, ya kan? Ambil 10, ambil 10, ambil 10. Udah, coba. Oke. Nah, kejadian keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim, ya, Rut 1 sampai 2 Samuel, kan? Ya itu ya. Oke. Nah kemudian apa itu namanya dulu ambil aja. Terakhirnya Rut 1 dan 2 Samuel. Oke. Nah ini video dulu sebenarnya ini berhenti sebentar. Sama aja. Oke. Ya, sejajar. Nah sekarang untuk lagi perjanjian baru. Oke, perjanjian baru. Ada berapa? Udah? 7. Oke, satu kertas aja bikin. Nih. Sampai mana tadi? 1 Korintus. Jadi mungkin 2 Korintus. Ya. Oke, udah. Oke, nah, oke, ulangi kita ini ya, ulangi kita sebutkan nama-nama. Oke, sekali lagi, nama-nama Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Mordecai, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, saya Amos, Obadiah, Mika, Yunus, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kemudian dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Sisa para Rasul, Roma, 1
1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 Yohanes, Yudas, Wahyu. Dan ayo, sudah bisa menghafalnya ya, sudah bisa menghafalnya. Yosua, kitab Ibrani ada di dalam perjanjian mana? Kitab Ibrani di perjanjian baru. Esther dalam kitab perjanjian lama. Markus dalam kitab perjanjian baru. Nehemia dalam kitab perjanjian lama. Ya. Yohanes dalam kitab perjanjian apa? Hah? Yohanes baru. Ya dalam kitab perjanjian baru. Oke. Jadi anak-anak sudah tahu ya, sudah paham, sudah hafal ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian kitab-kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah sekarang anak-anak perlu kasih kita baca kerjaan perlu. Nah ibu kasih LKPD-nya untuk diisi. Oke. Nah, oke. Nah di sini anak-anak ya ini nih, membuat schedule untuk aktif membaca Alkitab setiap hari dari hari Senin, kemudian Selasa sampai Minggu ya. Tempatnya di mana? Waktunya, kemudian naskah Alkitab yang anak-anak buka apa? Kemudian apa pesan Tuhan saat kamu membaca Alkitab? Ya saat ini. Oke, ayo. Dah, oke, tunggu 5 menit. Oke. Iya. Nah, dah. Di mana kita ya? Oke. Nah, anak-anak ya. Anak-anak boleh mengisi dan sudah selesai. Oke? Nah, anak-anak mau tanya, ibu mau tanya, bagaimana pelajarannya hari ini? Menyenangkan. Apa yang sangat menyenangkan bagi ibu? Bisa mempelajari banyak kitab. Iya, bisa banyak mempelajari nama Alkitab ya, nama kitab-kitab di dalam Alkitab. Jadi bisa mengetahui manfaat dari membaca Alkitab. Regina Bisa tahu apa itu Alkitab bagi kehidupan kita. iya, ayo katanya bisa mengerti manfaat dari Alkitab. Oke, jadi sudah selesai pelajaran kita untuk pelajaran tentang Alkitab menjadi bagianku atau menuntun hidupku. Nah, ada yang mau bertanya? Sudah? Oke. Nah, oke. Kita selesai. Kita tutup buku kita dan ya. Siapa yang mau berdoa ini? Oke, Yosua berdoa belum? Udah, belum. Oke, ayo. Terima kasih Tuhan. Kami dari bawah Amin. Selamat sore, shalom.